Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan syurga kepada hambanya yang beriman dan mengerjakan amal soleh selama hidupnya. Para penghuni syurga akan melewati rentetan perjalanan untuk sampai ke tempat terindah di akhirat itu. Lantas, apa aba-aba dimulainya perjalanan menuju syurga? Adakah pembagian rombongan perjalanan menuju syurga? Setibanya di syurga, apakah ada seremoni penyambutan? Di mana lokasi start perjalanan menuju surga? Padang mahsyar, mizan, dan sirot adalah tempat yang dilalui manusia pada hari kiamat. Setelah orang-orang beriman berhasil melewati sirot, mereka akan sampai di sebuah tempat yang bernama Kontoroh. Sebagian ulama menyimpulkan, Kontoroh adalah terusan jembatan sirot atau ujungnya sirot yang merupakan jembatan di atas neraka jahanam. Pendapat tersebut menjelaskan, sirot berada di atas neraka, sementara Kontoroh terletak antara neraka dan syurga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah orang-orang beriman berhasil selamat dari neraka, mereka akan ditahan di Kontoroh yang terletak antara syurga dan neraka. Hadis riwayat Bukhari. Di Kontoroh akan kembali dilaksanakan persidangan atau hisab. Hal ini untuk menebus sisa-sisa kezaliman yang sebagian besarnya telah diselesaikan di yaumul hisab padang mahsyar. Sehingga penduduk syurga nanti saat memasuki syurga tak lagi sedikit pun menyimpan dendam dan kebencian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Mereka masuk ke dalam syurga yang mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 43. Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala yang mengganjal berupa kezaliman kecil telah diselesaikan seadil-adilnya di persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Kontoroh. Adapun peristiwa yang terjadi di Kontoroh sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang beriman yang telah selamat dari neraka setelah melewati sirot akan tertahan di Kontoroh, sebuah jembatan di antara syurga dan neraka. Kemudian ditegakkanlah kisos terhadap sebagian mereka akibat kesaliman yang terjadi di antara mereka di dunia. Setelah dibersihkan dan dibebaskan dari kesaliman, barulah mereka diizinkan masuk syurga. Demi saat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh salah seorang di antara mereka lebih paham terhadap tempat tinggalnya di syurga daripada tempat tinggalnya di dunia. Hadis riwayat Bukhari. Lalu perjalanan penghuni dibagi berapa kloter? Setelah penghuni syurga menjalani persidangan di Kontoroh, mereka akan melanjutkan perjalanan menuju syurga. Para penghuni syurga akan berjalan bersama-sama. Setiap orang akan dibagi dalam rombongan orang yang sejenis amal kebaikannya. Masing-masing rombongan perjalanan menuju syurga dibagi dalam kategori. Orang-orang berilmu akan bersama dengan orang berilmu. Yang ahli dalam jihad akan bersama dengan mereka yang ahli jihad. Ahli sedekah berjalan bersama ahli sedekah, dan seterusnya. Mereka juga akan masuk ke syurga melalui pintu-pintu syurga sesuai amal mereka. Hal ini sebagaimana dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Rombongan penghuni syurga dalam perjalanannya menuju syurga menggambarkan manusia makhluk sosial yang suka bergaul. Hal ini sebagaimana fitrah manusia selama hidup di dunia. Perjalanan menuju syurga akan semakin indah ketika bisa serombongan dengan sanak keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Ayat tersebut sebagai pengingat agar saling mengingatkan kebaikan terhadap sesama, saling mengajak berbuat amal kebaikan selama hidup di dunia, agar bisa disatukan dalam satu rombongan menuju surga. Lalu siapa yang menyambut penghuni surga? Penghuni surga yang digiring secara berombongan kemudian tiba di surga. Sebagai tamu istimewa, mereka disambut para malaikat dan penjaga surga. Penyambutan penghuni surga tak lain sebagai penghormatan karena kesucian dari noda maksiat. Penyambutan penghuni surga dijelaskan di dalam Al-Quran.
Dan orang-orang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombong-rombongan pula. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah dibuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 73. Dalam sebuah hadis Sahih Muslim, dijelaskan pula bahwa kondisi di mana kaum beriman sudah berada di pintu surga. Mereka merasa tidak pantas mengetuk pintu surga. Sampai kemudian datanglah Rasulullah SAW mengetuk pintunya. Selanjutnya, kemudian para calon penghuni surga ini masuk ke dalamnya. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah orang pertama yang memberi syafaat di dalam surga." Hadis riwayat Muslim. Setelah tiba di surga, mereka dijamu minuman. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan At-Tabari dan Ibnu Katsir. Rasulullah SAW bersabda, "Ketika kaum yang bertakwa telah sampai di depan pintu surga, mereka berjumpa dengan sebuah pohon yang keluar dari pangkalnya 2 mata air. Mereka lalu bersegera menuju salah satunya. Mereka bergegas meminumnya, seolah diperintahkan. Dari situlah kemudian keluar semua kotoran dari perutnya. Kemudian mereka bergegas menuju ke mata air yang lain. Lalu mereka berwudu dengannya seperti diperintahkan. Mendadak wajah mereka berseri-seri. Tiada pernah mereka mengurai kepalanya selamanya setelahnya, dan tidak mereka mengalami kerusakan. Lalu mereka bergegas masuk surga dan dipapah oleh para wildan yang bagaikan mutiara berkilauan." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat beriman, itulah proses penghuni surga digiring secara berombongan ke tempat yang penuh keindahan dan kenikmatan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan, yang Maha Pemurah, sebagai tamu yang terhormat." Al-Quran Surah Maryam ayat 85. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.